حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita semua yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Jamaah Masjid Al-Falah Surabaya, sebelum ke materi yang ingin saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan satu ayat terlebih dahulu dari Quran surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar. Mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Mengapa saya awali dengan ayat ini? Karena ayat ini seharusnya bisa menjadi penyemangat kita dalam terus berdakwah, menyeru kepada yang ma'ruf, dan tak lupa mencegah yang munkar. Jika kita terus-terusan bersemangat untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk, kita digolongkan sebagai golongan yang beruntung. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan digolongkan sebagai golongan yang beruntung. Namun banyak dari kita akhir-akhir ini hanya menyeru kepada kebaikan. Kita sebenarnya tidak lupa dengan mencegah yang munkar. Cuman kita sungkan untuk menegur hal-hal yang buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebaiknya ketika kita melihat hal-hal yang munkar, jangan lupa untuk kita mengingatkannya. Kita cukup mengingatkannya bahwa itu salah, tanpa ada paksaan, tanpa ada cekcok, tanpa ada ribut. Cukup diingatkan saja, sudah gugur kewajiban kita. Akan lebih baik lagi jika kita bisa mengingatkannya dengan begitu lembut, mengingatkannya begitu halus, sehingga orang yang berbuat munkar tadi bisa menuju jalan kebaikan. Bagaimana? Beribu-ribu pahala, banyak sekali pahala yang ketika orang itu melakukan perbuatan yang baik dan dia meninggalkan perbuatan yang munkar tadi, kita juga mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut. Dan tentunya dari ayat ini bisa kita jadikan sebagai penyemangat diri kita. Kita harus semangat untuk terus berdakwah. Entah itu ke saudara kita, ke keluarga kita, ke teman kita, bahkan orang lain. Kemudian selanjutnya pada
Sore hari ini di bulan suci Ramadan, izinkan saya Dr. Muhammad Ramzi menyampaikan tema optimalisasi potensi tubuh dengan puasa dalam perspektif medis dan teologis. Mengapa saya mengambil materi ini? Karena ilmu kedokteran itu ilmu yang penting. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, saya tidak menemukan ilmu yang lebih baik setelah ilmu halal dan haram, melainkan ilmu kedokteran. Namun ahli kitab telah mengalahkan kita. Imam Syafi'i paham betapa pentingnya ilmu kedokteran. Namun kita kalah dengan ahli kitab. Lihat sekarang, ilmu kedokteran mana yang lebih maju? Apakah ilmu kedokteran Timur Tengah yang mayoritas Islam? Atau Indonesia yang mayoritas Islam? Atau Saudi Arabia? Sekarang ilmu kedokteran yang paling maju itu di Eropa, yang mayoritas non-muslim. Oleh karena itu, padahal banyak sekali yang bisa kita petik dari ilmu kesehatan itu ternyata sudah diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Mengenai puasa. Puasa secara bahasa disebut dengan saum, yang berarti menahan diri dari segala sesuatu. Menurut istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ternyata puasa itu tidak hanya merupakan ibadah dalam konteks spiritual. Ternyata puasa itu memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Kita bahas dulu secara teologis, dalam perspektif teologis. Apa hikmah puasa dalam Islam? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita. Dengan surat yang pasti Bapak dan Ibu-ibu semuanya sudah hafal. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Lihat, di awal surat diawali dengan hai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Hanya orang-orang beriman saja yang bisa mengamalkan ayat ini. Ketika ada ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya iman kita digadaikan. Kita disebut tidak beriman jika kita tidak bisa mengamalkan ayat tersebut. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'alakum tattaqun. Jadi ketakwaan yang dimaksud dalam ayat ini itu mencakup apa? Yang pertama, pengendalian diri. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Terutama apa? Terutama hawa nafsu kita. Dari hal-hal yang bersifat duniawi. Contohnya apa? Yang paling gampang, makan, minum. Tapi tidak hanya sebatas itu. Banyak sekali hal-hal yang kita harus menahan diri dari hawa nafsu itu ketika kita berpuasa. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga kesabaran. Kita harus sabar menghadapi segala macam ujian-ujian yang kita terima. Baik itu dari seseorang ataupun dari hal-hal lainnya.
Apakah ada di sini orang yang berpuasa tapi tidak sabar? Pasti kesabarannya meningkat. Kemudian yang ketiga, keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Jadi, kita ketika berpuasa, kita harus ikhlas. Dengan niat yang ikhlas, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi 3 aspek tadi, itu yang dimaksud dengan ketakwaan yang kita dapatkan ketika kita berpuasa. Kemudian hikmah yang kedua, pengendalian hawa nafsu tadi. Puasa itu melatih kita sebagai umat Islam untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Seperti yang saya sebutkan tadi, dari makan, dari minum, berhubungan kalau berhubungan suami istri, dan lain sebagainya. Dan juga perilaku-perilaku kita. Karena apa? Asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Yang dimaksud dengan junnah, puasa itu junnah ya, puasa itu perisai. Yang dimaksud adalah menjadi pelindung kita, layaknya perisai pada umumnya sebagai pelindung kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Pelindung kita di dunia apa? Kita terlindung dari hal-hal yang negatif, perilaku-perilaku yang buruk. Apakah ada di sini yang sedang berpuasa namun masih mencaci orang? Tentu tidak. Adakah di sini yang berpuasa namun masih sering merasani orang? Lah ini kadang-kadang Ustaz. Kadang-kadang ada. Tapi mayoritas orang-orang yang berpuasa akan menghindari hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Nah, di akhirat nanti orang-orang yang berpuasa ini akan dijauhkan dari api neraka. Bahkan ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu akan diberi jarak 70 dengan jarak 70 orang dari neraka. Itu dalam satu hari. Nah, dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita akan belajar mengontrol diri dari hal negatif. Oleh karena itu Allah menyuruh kita berpuasa di bulan Ramadan itu sebulan penuh. Supaya apa? Supaya kita terlatih pasca Ramadan, ketika bulan Ramadan ini selesai, kita terbiasa dengan hal-hal kebaikan tadi. Sehingga ini bisa terus berlanjut hingga kita ketemu bulan Ramadan lagi. Itulah mengapa bulan Ramadan itu ada setiap tahun. Karena setiap tahun pasti ada naik turunnya iman. Ketika bertemu dengan bulan Ramadan, kita akan diminta terus untuk meningkatkan ketakwaan ini. Kemudian hikmah yang ketiga, puasa, khususnya di bulan Ramadan ini mengajarkan empati terhadap kita. Mengajarkan empati terhadap orang yang kekurangan. Karena ketika kita puasa, kita ini menahan lapar dan haus. Itu kita oleh Allah seumpama ya, ini kamu coba merasakan lapar dan haus. Supaya kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang kekurangan di luar sana merasakan lapar dan haus. Hal ini akan mendorong kita supaya kita bisa berbuat kebaikan, meningkatkan empati kita terhadap orang-orang yang kekurangan. Tak lupa juga di dalam bulan Ramadan kita diminta untuk menunaikan zakat fitrah dan juga memperbanyak sedekah. Nah, ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah jamaah Masjid Al-Falah ini, ternyata di dalam dunia kedokteran itu ada penelitian yang meneliti mengenai
orang yang bersedekah itu kenapa dia bahagia? Ada yang susah kalau dia sedang sedekah? Ada yang merasa susah? Ada? Tidak ada. Kita ketika sedekah kan pasti merasa bahagia hati ini. Betul tidak? Ya, ternyata ada penelitiannya. Ketika kita bersedekah, itu ada satu hormon yang diproduksi di dalam tubuh kita, namanya hormon endorfin. Itu akan memunculkan rasa bahagia. Itu akan memunculkan rasa bahagia. Itulah kenapa kita dianjurkan bersedekah terkhususnya di bulan Ramadan ini. Baik itu sedekah dan juga zakat fitrah tadi. Kemudian, hikmah yang keempat, ada pahala dan pengampunan dosa. Begitu banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita berpuasa. Karena ketika kita, ada salah satu hadis riwayat Bukhari, karena jika kita berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan kita mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, dari hadis ini, Imam An-Nawawi itu mengatakan bahwa pendapat yang populer di kalangan ulama, dosa-dosa yang seperti apa yang diampuni, yaitu dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa kecil kita yang selama ini telah kita lakukan, baik itu sadar ataupun tidak sadar, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dari perspektif medis, apa sebenarnya manfaat puasa bagi tubuh kita? Yang pertama, ternyata puasa itu, ketika seseorang berpuasa, di dalam tubuhnya ada namanya proses detoksifikasi dan regenerasi sel. Ketika kita puasa, ini ada penelitian oleh Dr. Yoshinori Osumi. Dari mana itu? Dari Jepang. Dia mendapatkan Nobel di tahun 2016 karena meneliti ini. Ada namanya proses autofagi. Ada proses autofagi di dalam tubuh kita itu yang ini akan aktif ketika dalam kondisi lapar. Nah, kita umat muslim sudah menerapkan puasa. Dan kita waktu puasa lapar tidak? Nah, ketika kita puasa dan kondisi lapar, di dalam tubuh kita itu terjadi proses autofagi. Apa itu proses autofagi? Jadi, proses autofagi itu, sel-sel dalam tubuh kita itu melakukan bersih-bersih. Dari patogen yang dibersihkan, patogen itu bisa bakteri, virus, itu dibersihkan oleh tubuh kita. Kemudian membersihkan sel-sel yang rusak. Jadi sel yang rusak ini dibersihkan, diganti oleh sel yang baru. Disebut dengan regenerasi sel. Kemudian, dan juga proses autofagi ini juga membersihkan plak-plak di pembuluh darah. Plak ini, jadi pembuluh darah kalau sudah terlalu banyak plak, itu bisa memicu jantung koroner, bisa memicu stroke, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berpuasa, autofagi ini aktif, plak-plak tadi dihilangkan, dibersihkan. Oleh siapa? Oleh tubuh kita sendiri. Kemudian usus diperbarui, sel-sel usus diperbarui, kemudian elastisitas dari kulit kita itu ditingkatkan, diperbaiki lagi. Maka dari itu ketika kita berpuasa, kita itu ada penelitiannya, kita itu bisa awet muda. Karena kulit kita kembali elastis lagi. Nah, kemudian manfaat puasa yang kedua, ada peningkatan sensitivitas insulin. Jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya hormon insulin. Hormon ini yang membantu masuknya gula di dalam darah ke dalam sel. Karena yang membutuhkan gula itu sebenarnya sel kita, bukan pembuluh darah. Nah, ketika kita berpuasa, ada penelitian dari jurnal yang diterbitkan oleh Cell Report. Itu ternyata puasa dapat menurunkan
hormon inflasi seperti interleukin 6. Nah, interleukin 6 ini dia akan kalau terlalu banyak dia membuat insulin bekerjanya tidak maksimal. Nah, dengan kita berpuasa, interleukin 6 tadi diturunkan produksinya. Sehingga insulin, hormon insulin tadi itu bisa maksimal membantu memasukkan gula di dalam pembuluh darah ke dalam sel-sel kita. Jadi seharusnya orang-orang yang terkena diabetes mellitus atau kencing manis, ketika berpuasa, gula darahnya cenderung turun. Kalau berbuka dan sahurnya benar, ada syarat dan ketentuan. Kalau berbuka dan sahurnya tidak banyak mengkonsumsi makanan yang manis. Nah, manfaat yang ketiga, membantu kesehatan jantung. Karena ketika kita berpuasa, dalam tubuh kita akan menurunkan kadar kolesterol. Kolesterol apa yang diturunkan? Jadi kolesterol itu ada 3. Ada LDL, ada HDL, ada trigliserida. Yang diturunkan itu LDL. LDL dan trigliserida. 2 kolesterol ini itu kolesterol jahat. Tapi HDL-nya itu makin meningkat. Sedangkan HDL itu kolesterol baik. Yang membantu dalam proses di dalam tubuh kita. Jadi dengan kita berpuasa, kolesterol kita akan turun. Kembali lagi syarat dan ketentuan berlaku. Kalau ketika berbuka dan sahurnya tidak banyak mengkonsumsi gorengan. Ada yang setiap buka makan gorengan di sini? Gorengan ya? Enak. Berbuka Allahu Akbar, langsung minum air gorengan. Nah, kolesterolnya udah diturunkan, naik lagi. Nah, manfaat yang keempat, kesehatan mental. Jadi, puasa itu tidak hanya berefek pada kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental. Karena ketika kita menahan diri dari makan dan minum, ternyata di dalam tubuh kita tadi juga memproduksi hormon endorfin. Hormon apa tadi endorfin itu? Hormon bahagia. Jadi, hormon bahagia akan diproduksi. Sehingga orang-orang yang berpuasa itu cenderung bahagia. Itulah kenapa ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita lebih tenang. Betul tidak? Hatinya lebih dingin. Karena tadi ternyata ada proses di dalam tubuh kita memproduksi hormon endorfin. Kemudian, ketika kita berpuasa, itu juga ternyata mengobati sakit lambung, sakit mah. Tapi, ketika saya jaga IGD di bulan puasa ini, ternyata malah orang yang kena sakit lambung itu semakin meningkat. Kenapa demikian? Ada yang di sini ketika puasa sakit lambungnya makin kambuh? Ada? Ternyata setelah banyak dipelajari, ada beberapa kesalahan orang-orang Indonesia ini ketika berbuka. Ketika berbuka. Padahal ketika kita berpuasa, di dalam lambung kita yang menyebabkan sakit lambung, sakit mah itu produksi HCl yang berlebih, yang akan mengkikis dari jaringan lambung kita. Nah, ketika puasa sebenarnya produksinya itu turun. Produksi asam lambung itu turun. Dan di dalam lambung memproduksi mukus atau lendir yang melapisi lambung tadi. Dan tidak cukup hanya itu, dan sel-sel lambung yang rusak itu memperbaiki diri, regenerasi. Nah, itu proses yang terjadi ketika kita berpuasa.
Tapi ketika kita berbukanya salah, itu yang membuat lambungnya semakin kambuh. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berbuka, ketika azan Allahu Akbar, yang pertama dikonsumsi apa? Kurma. Di riwayat lain beliau minum air putih. Setelah minum air putih, Bismillahirrahmanirrahim, minum air putih, baca doa, dhahabat doma'u, wabtalatil uruku, wasabatal ajru, insyaallah. Kemudian beliau itu makan kurma. Setelah makan kurma, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat. Betul tidak? Beliau sholat. Setelah sholat baru makan makanan yang lain, gandum dan lain sebagainya. Ternyata ini ada penelitiannya juga. Ternyata dengan mengkonsumsi air putih dan kurma, ya, lambung kita itu pemanasan. Pemanasannya dengan apa? Dengan kurma, yang kurma itu mudah dicerna. Kurma itu kandungan gulanya itu mudah dicerna. Itulah kenapa kita disunahkan ketika berbuka itu dengan kurma. Namun kebanyakan orang-orang Indonesia berbukanya dengan gorengan. Dengan apa lagi? Roti. Dengan apa lagi? Kolak. Dengan apa lagi? Nasi. Ada yang langsung nasi. Kemarin ada yang lebih ekstrim lagi, langsung seblak. Malah kambuh itu lambungnya. Jadi seperti itu. Ternyata tuntunan yang diajarkan oleh Rasul kita itu dalam dunia medis itu bermanfaat bagi kesehatan kita. Terutama tadi salah satu contohnya ketika berpuasa. Jadi mulai sekarang jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah, ketika berbuka, minum air, makan kurma, terus sholat. Biarkan lambung pemanasan dulu. Begitu nggih? Nah, lalu gimana kita bisa mengoptimalisasi potensi tubuh kita melalui kombinasi dari medis dan teologis tadi? Jadi secara teologis sudah jelas tadi, kita harus menahan hawa nafsu. Kita harus mencegah diri kita berbuat hal-hal yang buruk, yang tidak disukai oleh Allah. Selain itu dari sisi medis yang jelas kita harus menjaga pola makan. Sahur dan berbuka dengan makanan yang bergizi. Jangan makan makanan yang tinggi gula. Jangan makan makanan yang tinggi lemak, yang banyak minyaknya. Bukan jangan ya, tapi kalau bisa dikurangi. Biasa kalau berbuka langsung gorengan 5. Nah ini dikurangi 1. Itu enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, cairan yang cukup. Jadi kita dalam sehari kebutuhan cairan di dalam tubuh kita itu minimal 1,5 liter hingga 2 liter air. Kebutuhan tubuh kita. Jadi kalau setelah subuh sampai maghrib, kan kita nggak bisa minum ya, karena puasa. Lah malamnya ini baru ditambahi konsumsi airnya, minimal 1,5 liter. Jadi waktu buka minum air, habis sholat, habis makan minum air, habis taraweh minum air, jadi diatur. Pokoknya dalam satu hari minimal 1,5 liter. Kemudian yang ketiga, kita juga sebaiknya tetap berolahraga. Karena dengan kita berolahraga itu pembakaran kita, ya, pembakaran di dalam tubuh kita itu semakin meningkat. Ketika kita berpuasa, mendekati berbuka, kemudian kita olahraga, ternyata kita seperti mendapatkan ekstra tambahan puasa hingga 6 jam. Jadi misal
sekitar jam setengah 5 sebelum azan kita olahraga, entah lari, entah senam, bersepeda, renang. Tapi kalau renang hati-hati ya, memasukkan air. Ya, ada yang futsal, sepak bola, terserah yang suka apa. Ternyata itu seperti ada ekstra tambahan puasa, kita seperti berpuasa tambahan 6 jam. Itu kalau kita berpuasa saat bulan Ramadan. Olahraga saat bulan Ramadan. Kemudian kita harus istirahat yang cukup. Nah, ketika bulan Ramadan ini kan apalagi 10 malam terakhir, kita kan dihabiskan tenaga kita saat malam hari untuk iktikaf dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, dalam sehari kebutuhan kita untuk tidur itu minimal 6 jam, maksimal 9 jam. Jadi ketika kita malamnya iktikaf, paginya atau siangnya kita tidur, tidak apa-apa. Kalau orang-orang yang bekerja, sorenya tidak apa-apa. Pokoknya dihitung dalam 24 jam, kita harus tidur minimal 6 jam. Kemudian yang terakhir juga, supaya semakin optimal dalam tubuh kita dalam saat berpuasa ini, kita kalau perlu minum suplemen dan vitamin. Banyak suplemen yang di luar sana, vitamin-vitamin, multivitamin itu bisa dikonsumsi. Supaya apa? Selain tubuh kita sehat, sistem imun kita juga menjadi lebih kuat. Jadi ketika kita berpuasa, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berpuasa, ternyata kita tidak hanya meningkatkan spiritual kita juga bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita, sehingga pasca Ramadan tubuh kita menjadi lebih sehat dan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena keterbatasan waktu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.